Pengertian dalam logika, term adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk mewakili suatu konsep atau pengertian. Secara umum dibagi menjadi berbagai jenis. Kita akan bahas 3 jenis. Yang pertama, term universal dan term partikular. Term universal ini mencakup semua anggota kelompok, contohnya semua manusia dan semua burung. Ada 2 contoh. Kemudian untuk term partikular hanya mencakup sebagian, berarti ada beberapa siswa contohnya. Kemudian contoh lainnya sebagian besar rumah. Untuk yang kedua, term positif dan term negatif. Term positif menyatakan suatu identitas yang dimiliki, contohnya jujur, berani, seperti itu. Kemudian untuk term negatif menyatakan sesuatu yang tidak dimiliki, seperti tidak adil, bukan guru. Kemudian yang ketiga ada term konstan dan term variabel. Term konstan itu mengacu pada objek yang tetap dan spesifik seperti nama atau tempat. Jadi langsung disebutkan, misalnya kota disebut Jakarta, misalnya nama disebut Soekarno. Nah, kalau term variabel bersifat umum dan dapat berubah sesuai konteks. Contohnya kota itu bisa kota Jakarta, bisa kota Semarang, bisa kota Surabaya. Jadi itu berubah sesuai konteksnya. Pemimpin, contohnya pemimpin itu bisa pemimpin daerah, bisa pemimpin kota, bisa pemimpin suatu kelompok, seperti itu. Jadi dia sifatnya dapat berubah sesuai konteks itu digunakan di mana. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Nah, sesat pikir itu adalah kesalahan dalam bernalar yang menyebabkan kesimpulan menjadi tidak sah. Hal ini bisa terjadi karena bentuk argumennya keliru, atau kata-kata yang digunakan membingungkan, atau isi pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Sesat pikir dibagi menjadi 3 jenis utama dibedakan, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Kita ambil salah satu contoh sesat pikir yang cukup sering terjadi, yaitu sesat pikir ad hominem. Nah, ini adalah kesalahan berpikir ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya bukan dari argumennya. Misalnya, kamu tidak layak untuk membicarakan mengenai pendidikan karena kamu bukan seorang guru. Padahal yang perlu kita nilai adalah kebenaran dari argumennya, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi gimana sih cara menghindari sesat pikir ini? Yang pertama, fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang bicara. Kemudian yang kedua, gunakan premis yang relevan dan berdasarkan fakta. Yang ketiga, pelajari berbagai bentuk sesat pikir agar bisa mengenalinya dan tidak terjebak di dalamnya. Seperti itu. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam modul, logika itu membantu kita untuk menyimpulkan secara sah dan terhindar dari kesalahan berpikir yang merugikan diri sendiri dan orang lain.